Disingkirkan dari warisan, aku membalas dendam dengan membekukan semua aset keluargaku. Aku tak tahu, tindakanku justru membangkitkan musuh berbahaya dari masa lalu ayahku dan menjadikan diriku target utamanya. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Udara di dalam ruang sidang pengadilan negeri terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Mungkin karena pendingin ruangan disetel terlalu rendah atau mungkin karena kebekuan yang merayap dari dalam hati Nessa sendiri, mengubah aliran darahnya menjadi serpihan es. Ia duduk tegak di kursi kayu yang keras, punggungnya lurus kaku, memancarkan aura ketenangan yang dipaksakan. Di sekelilingnya, bisik-bisik lirih dari kerabat jauh terdengar seperti dengungan lebah yang mengganggu. Mereka semua ada di sini. Wajah-wajah yang hanya muncul saat ada kelahiran atau kematian, seolah hidup hanya terdiri dari dua gerbang itu. Di seberang ruangan, kakaknya, Jovan, duduk diapit oleh beberapa paman dan bibi. Wajahnya yang selalu menjadi cerminan anak emas keluarga, hari ini tampak muram. Namun, di mata Nessa, kemuraman itu lebih terlihat seperti sebuah pertunjukan kesopanan, topeng duka yang dikenakan untuk sebuah acara formal. Nessa tidak membencinya, tidak pernah, tapi ia juga tidak pernah merasa benar-benar dekat dengannya. Selalu ada jurang tak terlihat di antara mereka. Jurang yang diciptakan oleh pujian yang selalu mengalir ke arah Jovan dan keheningan yang seringkali menjadi bagian Nessa. Pengacara keluarga, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan setelan yang sedikit kebesaran, berdeham. Suaranya yang monoton mulai membacakan dokumen di tangannya, wasiat terakhir almarhum ayah mereka. Nessa memfokuskan pandangannya pada sebutir debu yang menari-nari di bawah seberkas cahaya matahari yang menembus jendela tinggi. Ia mencoba menenangkan detak jantungnya yang mulai tak beraturan. Ayahnya adalah orang yang adil, mungkin sedikit kaku dan sulit menunjukkan perasaan, tapi adil. Ia yakin itu. Seluruh aset bergerak dan tidak bergerak, termasuk namun tidak terbatas pada kediaman utama di Jalan Cendana nomor 12, villa di kawasan Puncak, serta seluruh isi rekening di Bank Sentral Mandiri dan Bank Sejahtera Persada. Nessa menahan napas. Ini dia. Dengan ini saya wariskan sepenuhnya kepada putra tunggal saya, Jovan Perkasa. Keheningan menggantung sesaat. Debu yang menari tadi seolah ikut membeku di udara. Nessa menunggu. Pasti ada lanjutannya. Pasti ada klausul untuknya. Mungkin sebuah dana pendidikan atau apartemen yang kini ia tinggali atau setidaknya pengakuan bahwa ia ada. Pengacara itu membalik halaman terakhir, merapikan kertas-kertasnya dan menatap lurus ke arah Jovan. Demikian isi surat wasiat telah dibacakan. Segenap aset akan diproses untuk dialihkan kepada ahli waris yang sah. Selesai. Sesederhana itu, namanya tidak disebut, tidak sepatah kata pun. Seolah-olah 26 tahun keberadaannya di dunia ini hanyalah sebuah catatan kaki yang tidak penting untuk dimasukkan dalam sejarah keluarga. Rasa malu yang panas menjalar di pipinya. Ia bisa merasakan tatapan mata dari kursi-kursi di belakangnya. Tatapan penuh kasihan, keingintahuan, dan mungkin sedikit kepuasan dari mereka yang tidak pernah menyukainya. Jovan menoleh ke arahnya. Tatapannya sulit diartikan. Ada sedikit rasa bersalah di sana, tapi juga kelegaan yang tak bisa disembunyikan. Nessa membalas tatapannya dengan senyum tipis yang terasa seperti robekan di bibirnya. Ia mengangguk pelan, sebuah isyarat kosong yang ia harap bisa diartikan sebagai aku baik-baik saja. Ia berdiri, merapikan blazernya yang sedikit kusut dan berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa berat, seolah ia menyeret beban dari semua kenangan yang kini terasa palsu. Di luar, di koridor yang ramai, ia akhirnya bisa bernapas. Namun udara yang ia hirup terasa hampa dan penuh racun pengkhianatan. Dingin itu kini telah merasuk hingga ke tulang sumsumnya. Apartemen Nessa adalah kebalikannya dari rumah masa kecilnya. Jika rumah keluarga di Jalan Cendana penuh dengan perabotan kayu jati yang berat, lukisan-lukisan mahal, dan gema tawa Jovan yang membahana, apartemennya adalah sebuah ruang minimalis yang didominasi warna putih dan abu-abu.
Semuanya tertata rapi, efisien, dan sedikit impersonal. Inilah benteng yang ia bangun untuk dirinya sendiri. Sebuah tempat di mana ia bisa menjadi pusat dari dunianya sendiri, bukan satelit yang mengorbit orang lain. Namun malam itu, bentengnya terasa seperti penjara. Dinding putih yang biasanya menenangkan kini seolah mengejeknya dengan kekosongan mereka. Nessa melempar tasnya ke sofa dan berdiri di tengah ruangan, mendengarkan keheningan yang memekakkan telinga. Kesedihan yang ia tahan rapat-rapat di pengadilan tadi kini mulai merembes keluar, bukan sebagai air mata, melainkan sebagai kemarahan yang membara. Ia berjalan ke arah jendela besar yang menyuguhkan pemandangan kota di malam hari. Kelip lampu gedung-gedung pencakar langit tampak seperti ribuan mata yang menatapnya, menghakiminya. Kenapa? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Apa kesalahannya? Ingatan-ingatan masa kecil muncul tanpa diundang. Sebuah pesta ulang tahun di mana Jovan mendapatkan sepeda balap baru sementara ia mendapatkan satu set buku cerita. Sebuah laporan sekolah di mana nilai A-nya disambut dengan, "Kenapa tidak A seperti kakakmu?" Sebuah percakapan di ruang makan di mana ayahnya dengan bangga menceritakan rencana Jovan untuk mengambil alih bisnis keluarga, sementara ia hanya ditanya kapan akan lulus dan mencari pekerjaan yang stabil. Ia tidak pernah kekurangan materi. Makanan selalu ada di meja, pakaian yang layak selalu tersedia, dan pendidikannya terjamin. Tapi selalu ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang tak kasat mata namun begitu penting, pengakuan. Ia selalu menjadi yang lain, anak perempuan, sosok sekunder dalam narasi keluarga yang berpusat pada sang putra mahkota. Kemarahan itu terus membesar, mengalahkan rasa sakit. Ini bukan lagi soal uang atau aset. Ini soal harga diri, soal penghapusan identitasnya. Mereka tidak hanya meninggalkannya tanpa warisan. Mereka telah menyatakan bahwa ia tidak berharga, bahwa keberadaannya bisa dihapus begitu saja dengan selembar kertas bermeterai. Nessa berbalik dari jendela, matanya kini berkilat dengan cahaya yang berbeda. Bukan lagi cahaya kesedihan, melainkan cahaya dari sebuah keputusan yang dingin dan tajam. Ia telah menghabiskan seumur hidupnya mencoba menjadi anak yang baik, anak yang pantas. Ia mengikuti aturan, belajar dengan giat, membangun karirnya sendiri tanpa meminta bantuan. Dan untuk apa? Untuk dibuang begitu saja. Ia berjalan ke sudut ruangan di mana stasiun kerjanya berada. 3 monitor besar berdiri dalam formasi setengah lingkaran di atas meja. Disinilah dunianya yang sebenarnya. Dunia data, kode, dan jejak digital. Dunia di mana semuanya logis, bisa dilacak, dan mengikuti aturan. Dan aturan, seperti yang baru saja ia pelajari hari ini, terkadang bisa dibengkokkan. Ia menyalakan komputernya. Cahaya biru dari layar menerangi wajahnya, menonjolkan rahangnya yang mengeras dan matanya yang kini fokus dengan intensitas yang menakutkan. Jika mereka ingin menghapusnya dari sejarah, maka ia akan menunjukkan betapa besarnya dampak dari seseorang yang dianggap tidak ada. Selama 3 hari 3 malam berikutnya, Nessa hampir tidak meninggalkan apartemennya. Tirai jendela terus tertutup dan satu-satunya cahaya yang ada berasal dari monitor komputernya. Bungkus mie instan dan cangkir kopi kosong mulai menumpuk di samping mejanya. Saksi bisu. Dari obsesinya yang baru, ia tidak meretas secara membabi buta. Itu bukan gayanya. Nessa adalah seorang analis, seorang ahli forensik digital. Ia bekerja dengan kesabaran seorang arkeolog, menggali lapisan-lapisan data, mencari pola, anomali, dan celah. Targetnya adalah alur transfer aset yang sedang diproses oleh firma hukum keluarga. Ayahnya, meskipun terlihat konvensional, ternyata cukup melek teknologi. Seluruh sistem keuangannya terintegrasi dengan baik, dilindungi oleh beberapa lapis keamanan. Semuanya tampak rapi, bersih, dan kedap air. Seolah-olah ayahnya telah mempersiapkan proses ini dengan sangat teliti, memastikan transisi kekayaan ke tangan Jovan berjalan semulus mungkin. Pikiran itu meninggalkan rasa pahit di mulut Nessa. Namun di hari kedua, ia menemukan sesuatu yang aneh.
Sebuah anomali dalam sistem otorisasi transfer. Ada sebuah protokol keamanan sekunder yang tidak standar, sebuah skrip buatan sendiri yang tampaknya dirancang oleh ayahnya bertahun-tahun yang lalu. Protokol itu berfungsi sebagai gerbang verifikasi terakhir sebelum dana bisa dieksekusi. Fungsinya sederhana, protokol itu akan mengirimkan permintaan konfirmasi ke 3 alamat surel yang berbeda dan transfer hanya akan berjalan jika ada persetujuan serentak dari ketiganya dalam waktu 24 jam. Alamat surel pertama adalah milik pengacara, yang kedua milik Jovan, yang ketiga adalah alamat surel lama milik Nessa, yang ia buat saat SMA dan sudah lama tidak ia gunakan. Nessa terpaku di kursinya, jantungnya berdebar kencang. Apa ini sebuah kesalahan? Sisa-sisa sistem lama yang lupa diperbarui oleh ayahnya? Atau sesuatu yang lain? Mungkinkah ini sebuah pesan tersembunyi? Sebuah kunci yang sengaja ditinggalkan untuknya. Ia menepis pikiran itu, berharap hanya akan menimbulkan kekecewaan yang lebih besar. Lebih mungkin ayahnya lupa menghapus jejak digital putrinya, sama seperti ia melupakan keberadaannya di surat wasiat. Namun, lupa atau tidak, celah itu ada di sana. Protokol itu adalah sebuah kelemahan karena Nessa dengan keahliannya tidak hanya bisa mengakses surel lamanya, ia bisa mencegat permintaan konfirmasi yang dikirim ke 3 alamat tersebut. Ia bisa membuat sebuah bootleg digital, sebuah sumbatan di mana semua instruksi akan masuk, tapi tidak ada yang bisa keluar. Sebuah senyum dingin tersungging di bibirnya. Ayahnya, dalam usahanya untuk membuat sistem yang aman, secara tidak sengaja telah memberinya senjata yang sempurna. Senjata untuk membalas dendam secara diam-diam tanpa meninggalkan jejak kekerasan. Ia tidak akan mencuri uang itu. Ia hanya akan memastikan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya. Ia akan membekukan kekayaan keluarganya di dalam limbo digital, sebuah penjara tak terlihat yang kuncinya hanya ia yang pegang. Rencananya mulai terbentuk di kepalanya. Detail dan presisi. Ia akan menunggu sampai semua proses transfer dimulai serentak, dan kemudian dengan beberapa klik, ia akan menarik pelatuknya. Seminggu setelah sidang, notifikasi yang ditunggu-tunggu Nessa akhirnya muncul. Sebuah penanda digital menunjukkan bahwa firma hukum telah memulai proses likuidasi dan transfer aset secara massal. Momennya telah tiba. Malam itu, suasana di apartemennya terasa tegang, penuh dengan antisipasi. Nessa duduk di depan monitornya, secangkir kopi hitam yang sudah dingin menemaninya. Jari-jarinya melayang di atas keyboard, siap menari di atas tuts-tuts hitam itu. Ia sudah menyiapkan skripnya, mengujinya berulang kali di lingkungan simulasi. Semuanya sempurna. Layar monitornya menampilkan visualisasi jaringan dari alur transfer dana. Garis-garis bercahaya bergerak dari satu simpul ke simpul lainnya, merepresentasikan jutaan bahkan miliaran rupiah yang sedang dalam perjalanan menuju rekening Jovan. Itu adalah pemandangan yang memukau sekaligus memuakkan. Seluruh warisan keluarganya direduksi menjadi paket-paket data yang melesat di dunia maya. Dengan napas tertahan, ia menjalankan skrip pertamanya. Skrip ini mencegat permintaan otorisasi dari protokol keamanan buatan ayahnya. Di layarnya, 3 sinyal yang seharusnya dikirim ke pengacara, Jovan dan surel lamanya, kini dialihkan ke server pribadinya yang terenkripsi. 3 titik hijau di petanya berubah menjadi merah. Sumbatan pertama berhasil dibuat. Selanjutnya, ia mengeksekusi perintah kedua. Ia tidak membatalkan transfer secara langsung karena itu akan memicu alarm. Sebaliknya, ia memasukkan perintah looping delay ke dalam antrean transaksi. Setiap transfer yang masuk ke gerbang otorisasi akan terus-menerus dikembalikan ke awal antrean, menciptakan siklus tanpa akhir. Secara teknis, uang itu tidak hilang. Uang itu hanya terjebak, berlari di tempat seperti hamster di dalam roda. Terakhir, ia menanamkan sebuah perintah penghapusan jejak. Log aktivitas yang mencatat tindakannya akan terhapus dengan sendirinya dalam beberapa jam, membuatnya nyaris mustahil untuk dilacak. Bagi dunia luar, yang akan terlihat hanyalah sebuah kesalahan sistem yang aneh dan membingungkan.
Sebuah glitch yang tidak dapat dijelaskan. Jari telunjuknya menekan tombol enter untuk terakhir kalinya. Selesai. Di monitor, garis-garis bercahaya yang tadinya bergerak maju kini berputar-putar di satu titik menciptakan pusaran digital yang kacau. Aset keluarga perkasa yang dibangun selama beberapa generasi kini beku dalam ketiadaan. Nessa bersandar di kursinya, merasakan adrenalin perlahan surut, meninggalkan kelelahan yang luar biasa. Ada perasaan puas yang aneh, dingin, dan getir. Ia telah melakukannya. Ia telah membalas penghinaan yang ia terima dengan sebuah tindakan sabotase yang elegan dan tak terlihat. Ia telah mengubah dirinya dari korban menjadi pengendali. Untuk pertama kalinya sejak hari di pengadilan itu, ia merasa memegang kendali atas nasibnya sendiri. Namun, di balik kemenangan itu, ada sedikit rasa hampa. Apakah ini yang ia inginkan? Keheningan di apartemennya terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia telah memenangkan pertempuran, tetapi ia sendirian di medan perang yang ia ciptakan sendiri. Sebulan berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Awalnya, Nessa terus-menerus memeriksa log sistem, mengantisipasi kepanikan dari pihak bank atau firma hukum. Tapi tidak ada apa-apa. Keheningan itu sendiri adalah bukti keberhasilan rencananya. Masalah ini begitu membingungkan sehingga tidak ada yang tahu harus mulai dari mana untuk memperbaikinya. Ia mencoba kembali ke rutinitas normalnya. Bekerja, berolahraga, bertemu dengan beberapa teman. Ia berusaha keras untuk tidak memikirkan keluarganya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia telah move on, bahwa ia telah memotong tali yang mengikatnya pada masa lalu yang menyakitkan. Keheningan dari Jovan dan ibunya selama sebulan ini seolah membenarkan tindakannya. Mereka bahkan tidak mencoba menghubunginya. Tidak untuk meminta maaf, tidak untuk bertanya kabarnya. Jelas sudah, ia memang tidak pernah dianggap ada. Hingga suatu Selasa sore, saat ia sedang menyelesaikan laporan di kantornya, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi pesan singkat muncul di layar. Nama pengirimnya membuat jantungnya berhenti sejenak. Ibu, ini adalah kontak pertama dari keluarganya dalam sebulan. Tangannya sedikit gemetar saat membuka pesan itu. Mungkin sebuah permintaan maaf atau ajakan untuk berbicara. Isi pesannya singkat, dingin, dan langsung ke intinya. Bayar hipot sudah jatuh tempo. Nessa membaca pesan itu berulang kali. Hipotek, tentu saja, hipotek rumah di Jalan Cendana. Dengan aset yang beku, tentu saja tidak ada dana otomatis yang bisa ditarik untuk membayar tagihan-tagihan rutin. Dan mereka menghubunginya, bukan untuk menanyakan kabarnya, bukan untuk rekonsiliasi. Mereka menghubunginya karena mereka butuh uang. Seluruh kemarahan, rasa sakit, dan penghinaan dari hari di pengadilan itu kembali membanjirinya dengan kekuatan penuh. Jadi beginilah ia dilihat, bukan sebagai anak, bukan sebagai adik, melainkan sebagai sumber dana darurat. Sebagai seseorang yang bisa diabaikan saat semuanya baik-baik saja, namun diharapkan untuk turun tangan saat masalah muncul. Kemarahan memberinya kejernihan yang mengerikan. Ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Dengan jari-jari yang kini terasa mantap dan dingin, ia mengetik balasannya. Sebuah kalimat singkat yang menjadi penutup dari babak lama hidupnya dan deklarasi perang untuk babak yang baru. Bukan tanggung jawabku. Ia menekan tombol kirim tanpa keraguan sedikitpun. Setelah menekan kirim, Nessa merasakan gelombang kelegaan yang dingin. Batas telah ia tarik dengan tegas. Ia membayangkan wajah ibunya saat membaca pesan itu, mungkin terkejut, mungkin marah. Ia tidak peduli. Selama 1 jam berikutnya, ia bekerja dengan fokus yang tajam, menyelesaikan laporannya seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu badai itu datang. Ponselnya yang tergeletak di meja bergetar hebat. Nama Jovan tertera di layar. Nessa menatapnya selama beberapa detik sebelum menekan tombol tolak. Getaran itu berhenti lalu mulai lagi. Jovan menelepon lagi. Ia menolaknya lagi. 3, 4, 5 kali. Panggilan tak terjawab dari Jovan menumpuk seperti tumpukan sampah digital. Kemudian, nama ibu muncul. Getarannya terasa berbeda,
seolah lebih mendesak. Nessa ragu sejenak. Ada sedikit rasa bersalah yang menusuk hatinya, tapi kemarahan dengan cepat memadamkannya. Ia juga menolak panggilan itu. Selama 1 jam berikutnya, ponselnya menjadi medan pertempuran. Panggilan masuk silih berganti dari Jovan dan ibunya. Nessa akhirnya mematikan nada deringnya, membiarkan layar ponselnya berkedip-kedip dalam keheningan. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi kata-kata di layar komputernya mulai kabur. Sebuah notifikasi pesan suara muncul dari Jovan. Didorong oleh rasa penasaran yang tak bisa ia lawan, Nessa memasang earphone dan mendengarkannya. Nessa, angkat teleponnya. Ini penting. Suara Jovan terdengar serak, napasnya terengah-engah. Ada kemarahan di sana, tentu saja, tapi ada sesuatu yang lain di baliknya. Sesuatu yang terdengar seperti kepanikan murni. Ini bukan cuma soal hipotek, kamu ngerti kan? Ini soal semuanya. Ya Tuhan, Nessa, kamu tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Pesan itu berakhir tiba-tiba. Nessa memutarnya kembali, mendengarkan dengan saksama. Nada ketakutan dalam suara kakaknya itu terasa asli. Jovan mungkin sombong dan sering meremehkannya, tapi ia bukan aktor yang hebat. Ketakutan itu nyata. Apa maksudnya? Bukan cuma soal hipotek. Apa yang tidak ia ketahui? Keraguan mulai merayap masuk ke dalam benteng kemarahannya, mencari celah-celah kecil. Namun, Nessa dengan cepat membangun kembali pertahanannya. Ini pasti hanya taktik. Mereka mencoba membuatnya merasa bersalah, membuatnya panik agar ia mau membantu. Ia tidak akan jatuh ke dalam perangkap itu. Ia menghapus pesan suara itu dan kembali bekerja, memaksa dirinya untuk percaya bahwa keheningan adalah jawaban terbaik. Malam itu, hujan turun dengan deras memukul-mukul jendela apartemen Nessa seolah ingin masuk. Suara guntur menggelinding di kejauhan. Nessa baru saja selesai mandi dan mengenakan pakaian rumah yang nyaman ketika bel pintunya berbunyi, nyaring dan tanpa henti. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak mengharapkan siapapun. Melalui interkom video, ia melihat sosok yang basah kuyup berdiri di depan pintunya. Jovan. Wajahnya pucat pasi, rambutnya lepek menempel di dahi dan matanya liar. Nessa, buka pintunya. Kumohon, teriaknya. Suaranya sedikit redup oleh pintu. Nessa ragu. Membukakan pintu untuknya terasa seperti sebuah kekalahan. Tapi melihat kondisi kakaknya yang menyedihkan, ada bagian kecil dari dirinya yang merasa iba. Dengan helaan napas berat, ia membuka kuncinya. Jovan langsung masuk, meneteskan air hujan ke lantai pualam apartemennya yang bersih. "Kenapa kamu tidak mengangkat teleponku?" bentaknya tanpa basa-basi. "Aku sibuk," jawab Nessa dingin, menyilangkan tangan di dada. "Dan seingatku, kita tidak punya urusan apapun lagi." "Tidak punya urusan." Jovan tertawa, tetapi suara tawanya terdengar seperti orang tersedak. "Seluruh aset keluarga beku, bank menelepon setiap jam, tagihan menumpuk, dan kamu bilang kita tidak punya urusan." "Hipotek itu hanya puncaknya, Nessa, puncaknya. Itu masalahmu, Jovan. Kamu ahli warisnya. Selamat menikmati warisanmu," balas Nessa tajam. "Masalahku, ini masalah kita." Jovan maju selangkah, tatapannya begitu intens hingga Nessa refleks mundur. "Uang itu bukan untukku, bukan untuk dinikmati. Uang itu adalah pembayaran." Nessa mengerutkan kening. "Pembayaran? Pembayaran untuk apa?" Jovan mengusap wajahnya dengan frustrasi. Ia tampak seperti orang yang terpojok. "Aku tidak bisa menjelaskannya di sini. Kamu harus mengembalikan semuanya seperti semula. Sekarang juga." "Aku tidak melakukan apa-apa," dusta Nessa, menjaga wajahnya tetap datar. "Jangan bohong, Nessa." Suara Jovan meninggi. "Aku tahu ini ulahmu. Pengacara sudah memeriksa sistemnya. Ada anomali yang tidak bisa dijelaskan, sebuah glitch yang mustahil. Hanya kamu yang bisa melakukan hal seperti ini." Ia berhenti sejenak, suaranya melunak menjadi bisikan putus asa. "Mereka akan datang, Nessa. Jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, mereka akan datang,
dan kita tidak punya waktu lagi. Mereka, siapa mereka? Desak Nessa. Jovan menggelengkan kepalanya, matanya memandang berkeliling apartemen seolah dinding pun ikut mendengarkan. Aku tidak bisa. Pokoknya, kembalikan semuanya. Lakukan sekarang. Ketakutan Jovan yang begitu nyata mulai mengikis keyakinan Nessa. Ini lebih dari sekadar drama keluarga, tapi egonya, luka hatinya, masih terlalu besar untuk mengalah. Keluar, ucapnya pelan. Apa? Aku bilang, keluar dari apartemenku. Sekarang, ulang Nessa dengan suara lebih keras. Jovan menatapnya tak percaya. Nessa, kamu tidak mengerti. Aku mengerti bahwa selama sebulan ini tidak ada satupun dari kalian yang peduli untuk menanyakan kabarku, potong Nessa. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Kalian baru datang saat butuh sesuatu. Jadi, selesaikan masalahmu sendiri dan keluar. Setelah pertarungan tatapan yang panjang dan sengit, Jovan akhirnya menyerah. Ia berbalik dan berjalan keluar pintu, membantingnya hingga membuat bingkai foto di dinding bergetar. Nessa bersandar di pintu yang tertutup, napasnya memburu. Kemenangan terasa hampa. Gema kata-kata Jovan, mereka akan datang, terus terngiang di benaknya, meninggalkan jejak dingin yang tak bisa diabaikan. 2 hari berlalu dalam keheningan yang canggung. Tidak ada lagi telepon dari Jovan atau ibunya. Keheningan ini terasa lebih berat daripada badai telepon sebelumnya. Keraguan yang ditanamkan Jovan mulai tumbuh menjadi kecemasan yang samar. Pada hari ketiga, seorang kurir mengantarkan sebuah paket kecil ke apartemennya. Tidak ada nama pengirim, hanya alamat rumah orang tuanya yang tertera di sudut. Jantung Nessa berdebar sedikit lebih cepat saat ia menandatangani tanda terima. Di dalam kotak berlapis busa itu, hanya ada 2 benda. Yang pertama adalah sebuah kunci kuningan yang berat dan tua, dengan nomor seri terukir di atasnya. Itu adalah kunci brankas penyimpanan, safe deposit box. Benda kedua adalah secarik kertas memo yang dilipat rapi. Nessa membukanya. Di atasnya, hanya ada tulisan tangan ibunya yang familiar, menuliskan nama sebuah bank yang tidak pernah ia dengar digunakan oleh keluarganya, Bank Warisan Kencana. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan, hanya sebuah kunci dan nama bank. Nessa duduk di sofanya, menatap kedua benda itu. Ini terasa seperti sebuah teka-teki, sebuah undangan diam-diam. Kemarahannya masih ada, tetapi rasa penasaran seorang analis kini mengambil alih. Apa yang coba ibunya sampaikan? Kenapa dengan cara seperti ini? Kenapa tidak menelepon dan berbicara langsung? Mungkin karena, seperti yang dikatakan Jovan, dinding pun bisa mendengar. Pikiran itu membuatnya merinding. Sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang membuatnya terpaksa berkomunikasi melalui cara-cara kuno dan rahasia. Pertarungan batin berkecamuk di dalam dirinya. Satu sisi ingin mengabaikan paket itu, membuangnya, dan melanjutkan hidupnya. Sisi lain, sisi yang haus akan jawaban, yang tidak bisa membiarkan sebuah teka-teki tak terpecahkan, mendorongnya untuk pergi. Akhirnya, rasa penasaran menang. Ia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ia harus tahu apa yang ada di dalam brankas itu. Bank Warisan Kencana terletak di sebuah gedung tua di kawasan kota lama, jauh dari distrik pusat bisnis yang gemerlap. Tempat itu tampak seperti peninggalan dari masa lalu, dengan pilar-pilar besar dan interior marmer yang dingin. Suasananya hening dan terasa hikmat. Dengan sedikit gugup, Nessa menyerahkan kunci dan surat kuasa yang ternyata juga diselipkan di dalam paket kepada seorang petugas paruh baya. Tanpa banyak bicara, petugas itu membawanya ke sebuah ruang besi di bawah tanah. Udara di sana terasa pengap dan berbau kertas tua. Petugas itu menggunakan kuncinya dan kunci master untuk membuka brankas bernomor seri yang sama dengan kuncinya. Ia menarik keluar sebuah kotak logam panjang dan meletakkannya di atas meja di sebuah bilik pribadi, lalu meninggalkannya sendirian. Nessa menatap kotak itu. Inikah warisannya? Apakah ayahnya diam-diam menyisihkan sesuatu untuknya di sini? Sedikit harapan yang kekanak-kanakan muncul di hatinya.
Ia mengangkat tutup kotak yang berat itu. Isinya membuatnya kecewa sekaligus bingung. Tidak ada tumpukan uang tunai, tidak ada perhiasan, tidak ada sertifikat saham. Di dalam brankas itu hanya ada dua benda. Sebuah buku harian bersampul kulit hitam yang sudah usang dan selembar foto hitam putih tua. Nessa mengambil foto itu terlebih dahulu. Foto itu menunjukkan ayahnya di masa muda, berdiri di samping seorang pria lain yang tidak ia kenali. Pria itu bertubuh tegap, dengan rambut disisir ke belakang dan setelan yang rapi. Tapi yang paling menonjol adalah matanya. Matanya dingin, tajam, dan seolah menatap lurus ke arah Nessa dari masa lalu, tanpa emosi, seperti mata seekor predator. Ada aura bahaya yang terpancar dari sosok itu. Kemudian, Nessa mengambil buku harian itu. Itu jelas milik ayahnya. Ia mengenali inisial namanya yang terukir di sudut sampul. Ia membukanya dengan hati-hati. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan ayahnya yang rapat dan rapi. Tapi isinya bukanlah catatan harian biasa. Sebagian besar ditulis dalam sandi, kombinasi angka, simbol, dan singkatan yang tidak ia mengerti. Namun, di sela-sela tulisan sandi itu, ada beberapa kalimat dalam bahasa biasa yang bisa ia baca. Kalimat-kalimat itu melukiskan gambaran yang mengerikan. Kesepakatan dibuat, setengah dari segalanya adalah miliknya. Utang ini bukan soal uang, ini soal nyawa. Dia setuju menunggu, tapi matanya tidak pernah lepas. Aku harus melindungi mereka, terutama dia. Namanya tidak boleh tersangkut. Jantung Nessa berdetak semakin kencang saat ia membalik halaman demi halaman. Ini bukan buku harian bisnis. Ini adalah catatan ketakutan, sebuah kronik dari ancaman yang telah membayangi keluarganya selama bertahun-tahun. Warisan yang sebenarnya bukanlah aset yang dibekukan, melainkan utang tak terlihat yang diwariskan ayahnya kepada Jovan. Nessa membawa pulang buku harian dan foto itu. Selama 2 hari berikutnya, apartemennya kembali menjadi pusat komando. Kali ini, ia tidak sedang menyabotase sistem, melainkan memecahkan teka-teki terakhir ayahnya. Ia memindai setiap halaman buku harian itu, mengubahnya menjadi data digital. Menggunakan perangkat lunak kriptografi dan keahliannya dalam pengenalan pola, ia mulai bekerja. Sandi itu rumit, sebuah sistem substitusi yang dimodifikasi secara personal oleh ayahnya. Tapi ayahnya adalah seorang insinyur, seorang pria yang berpikir secara logis. Pola itu pasti ada di sana. Setelah berjam-jam mencoba berbagai algoritma, ia akhirnya menemukan kuncinya. Kunci pemecah sandi itu adalah serangkaian tanggal, tanggal ulang tahunnya, tanggal ulang tahun Jovan, dan tanggal pernikahan orang tuanya. Sebuah detail sentimental yang tersembunyi di dalam sistem yang dingin dan logis. Perlahan, baris demi baris tulisan sandi itu berubah menjadi teks yang bisa dibaca. Kisah yang terungkap jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Puluhan tahun yang lalu, saat bisnis ayahnya diambang kebangkrutan, ia terpaksa menerima bantuan dari seorang rekan yang berbahaya. Rekan itu menyediakan dana talangan, tetapi dengan perjanjian yang mengikat jiwa. Perjanjian itu memastikan bahwa sang rekan akan selalu memiliki setengah dari semua yang dimiliki ayahnya, selamanya. Itu adalah utang nyawa. Dan kemudian, Nessa menemukan sebuah nama yang terus muncul berulang kali. Nama pria di dalam foto itu. Ayahnya menulis tentang bagaimana Wirang menjadi bayangan dalam hidupnya, seorang penagih utang diam yang bisa muncul kapan saja untuk mengambil bagiannya. Wafatnya sang ayah, menurut buku harian itu, akan menjadi pemicu penagihan terakhir. Wirang akan datang untuk mengambil semuanya. Lalu, di halaman-halaman terakhir, Nessa menemukan bagian yang membuatnya berhenti bernapas. Aku telah menyusun wasiat, semuanya untuk Jovan. Ini satu-satunya cara. Nama Nessa harus bersih. Ia tidak boleh tercatat sebagai ahli waris, tidak boleh memiliki kaitan apapun dengan kekayaan ini. Uang ini terkutuk dan kutukan itu tidak boleh menyentuhnya. Seluruh warisan ini adalah bayaran untuk membebaskan anak perempuanku,
agar Wirang hanya mengambil apa yang menjadi haknya dan pergi, meninggalkan Nessa dalam damai. Ponsel terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan suara berdebam. Semuanya menjadi jelas dalam sekejap yang menyakitkan. Ia tidak dibuang, ia dilindungi. Pengucilannya dari surat wasiat bukanlah sebuah penghinaan, melainkan tindakan cinta yang paling putus asa. Ayahnya telah mengorbankan namanya, reputasinya di mata putrinya sendiri, untuk membangun sebuah benteng hukum di sekelilingnya, untuk memisahkannya dari bahaya yang mematikan. Dan ia, dalam kemarahannya yang buta, telah merobohkan benteng itu. Dengan membekukan aset, ia telah menghentikan pembayaran. Ia telah mengingkari perjanjian ayahnya. Gemas suara Jovan kembali terdengar di benaknya, kali ini dengan makna yang baru dan mengerikan. Kamu tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Mereka akan datang. Dan Nessa sadar, ia baru saja membunyikan lonceng makan malam untuk monster yang selama ini coba dijauhkan oleh ayahnya. Rasa dingin yang menusuk tulang menjalar di tubuh Nessa, lebih dingin dari udara di ruang sidang, lebih dingin dari kemarahannya yang beku. Itu adalah dinginnya realisasi. Ia menatap kosong ke arah buku harian ayahnya yang terbuka di layar monitor. Kata-kata itu seolah melompat keluar dan menamparnya. Bayaran untuk membebaskan anak perempuanku. Selama ini ia merasa menjadi korban, padahal ia adalah orang yang dilindungi. Ia mengira dirinya sedang membalas dendam, padahal ia sedang membongkar perisai. Terakhir keluarganya, rasa bersalah yang hebat menghantamnya seperti ombak, menenggelamkan sisa-sisa harga diri dan kemarahannya. Ia harus berbicara dengan Jovan, sekarang juga. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia meraih ponselnya dari lantai. Ia mencari kontak Jovan, ragu sejenak. Apa yang harus ia katakan? Maaf, aku sudah salah paham dan secara tidak sengaja membahayakan nyawa kita semua. Kata-kata itu terasa berat dan canggung. Tidak ada waktu untuk permintaan maaf yang panjang. Ia harus langsung ke intinya. Ia menekan tombol panggil. Telepon berdering sekali, 2 kali, 3 kali. Tepat saat Nessa mengira Jovan akan mengabaikannya, panggilan itu dijawab. Apa? Suara Jovan terdengar lelah dan penuh permusuhan. Nessa menarik napas dalam-dalam, mengabaikan nadanya. Kita perlu bertemu, segera. Terdengar tawa sinis dari seberang. Oh, sekarang kamu mau bicara setelah mengabaikanku selama berhari-hari. Maaf, aku sedang sibuk mencoba memadamkan api yang kamu nyalakan. Ini bukan soal uang, Jovan, kata Nessa cepat, suaranya pelan namun tegas. Aku sudah tahu. Tahu apa? Tahu kalau tindakanmu punya konsekuensi. Nessa menutup matanya, memaksakan satu kata keluar dari bibirnya. Kata yang menjadi kunci dari segalanya. Wirang. Keheningan total di seberang sana. Begitu hening hingga Nessa bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang menggema di telinganya. Ia menunggu, menahan napas. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Jovan akhirnya berbicara. Suaranya kini berbeda, bukan lagi marah, melainkan penuh kewaspadaan dan ketakutan yang dalam. Di mana kamu sekarang? Di apartemenku. Jangan kemana-mana. Kunci semua pintu. Jangan biarkan siapapun masuk. Aku akan kirimkan alamat. Datang sendiri. Jangan pakai mobilmu, pesan taksi online. Hapus riwayat perjalanannya setelah sampai. Setengah jam dari sekarang. Panggilan itu ditutup. Nessa menatap ponselnya. Instruksi Jovan yang cepat dan paranoid menegaskan bahwa bahaya yang ia baca di buku harian ayahnya bukanlah sekadar paranoia masa lalu. Bahaya itu nyata dan kini sedang mengintai di ambang pintu. Lokasi yang dikirimkan Jovan adalah sebuah kafe tua di pinggir kota, jenis tempat yang terjebak di antara 2 dekade dengan kursi-kursi vinil retak dan bau kopi yang pekat. Nessa memilih meja di sudut paling dalam, membelakangi dinding, memberinya pandangan penuh ke seluruh ruangan. Sebuah kebiasaan lama dari ayahnya yang selalu ia anggap berlebihan, namun kini terasa masuk akal. Jovan datang 5 menit kemudian, tampak lebih tua dari usianya.
Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas dan ketenangan anak emas yang biasa ia tampilkan telah lenyap, digantikan oleh ketegangan yang membuat bahunya kaku. "Bagaimana kamu tahu nama itu?" tanyanya langsung, bahkan sebelum duduk. Nessa mendorong buku harian dan foto itu ke seberang meja. "Ibu mengirimiku kunci brankas." Jovan menatap benda-benda itu. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya sebelum digantikan oleh pemahaman yang muram. "Jadi, ibu akhirnya menggunakan rencana darurat. Aku tidak menyangka keadaan akan seburuk ini." Ia duduk menghela napas panjang. "Sejak aku berumur 18 tahun, ayah sudah menceritakan semuanya padaku." Mulainya, suaranya pelan. "Tentang Wirang, tentang utang yang mengikatnya. Ayah menjadikan aku prajuritnya, Nessa. Ia melatihku untuk mengambil alih, untuk memahami aturannya, dan yang terpenting untuk menjalankan protokol terakhir saat ia tiada." Nessa mendengarkan dalam diam. Selama ini ia mengira Jovan dimanjakan, disiapkan untuk mewarisi kenyamanan. Ternyata, Jovan sedang disiapkan untuk menanggung beban. "Seluruh hidupku," lanjut Jovan, "aku harus berpura-pura menjadi anak kesayangan, menikmati semua fasilitas, sementara aku tahu semua itu hanya pinjaman. Aku tahu suatu hari nanti, semuanya akan diambil." Wasiat itu adalah bagian dari protokol. Ayah sudah merancangnya bertahun-tahun lalu. Tujuannya satu, mengeluarkanmu dari garis tembak. Wirang hanya akan mengambil apa yang secara hukum menjadi milikku. Namamu tidak ada dimanapun, jadi kamu akan aman. Rasa bersalah kembali menghantam Nessa. "Aku tidak tahu, Jovan. Aku kira kamu dibuang," potong Jovan. Tapi tanpa nada menuduh. Hanya ada kelelahan di suaranya. "Ayah tahu kamu akan berpikir begitu. Itu adalah risiko yang ia ambil. Ia lebih memilih kamu membencinya dalam keadaan hidup, daripada kamu mencintainya tapi berada dalam bahaya." Jovan mencondongkan tubuhnya ke depan. "Wirang bukan preman biasa, Nessa. Dia kejam, sistematis, dan sangat sabar. Dia menganggap kekayaan keluarga kita sebagai rekening tabungan jangka panjangnya. Kematian ayah adalah tanggal jatuh temponya dan sekarang kita gagal bayar. Apa yang akan dia lakukan?" bisik Nessa. "Dia tidak akan langsung membunuh kita," jawab Jovan, membuat darah Nessa terasa membeku. "Itu terlalu berantakan. Dia akan mengambil apa yang menjadi miliknya dengan cara lain. Dia akan menekan kita, menghancurkan hidup kita perlahan-lahan, sampai kita menyerahkan segalanya dengan sukarela. Dan jika dia tahu ada ahli waris lain yang disembunyikan darinya, dia akan menganggapnya sebagai pengkhianatan. Dia akan datang mencarimu." Kini Nessa mengerti kepanikan kakaknya. Sabotasenya bukan hanya menunda pembayaran. Itu telah mengubahnya dari orang yang dilindungi menjadi target utama. Nessa kembali ke apartemennya dengan perasaan takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bentengnya yang aman kini terasa seperti sangkar kaca yang rapuh. Setiap suara di koridor, setiap derit lift membuatnya terlonjak. Ia mengikuti instruksi Jovan, memastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia duduk di depan komputernya, bukan untuk bekerja, tapi untuk mencari informasi tentang Wirang. Hasilnya nihil. Nama itu seolah tidak ada di dunia digital. Tidak ada catatan bisnis, tidak ada media sosial, tidak ada berita. Pria itu adalah hantu, bayangan yang hanya ada dalam cerita-cerita menakutkan. Sekitar pukul 2 pagi, saat ia mulai sedikit mengantuk, ia mendengar suara pelan dari arah ruang tamu. Seperti suara gesekan lembut pada kaca jendela. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia mematikan lampu mejanya dan merangkak pelan keluar dari ruang kerja, mengintip dari balik dinding. Tidak ada apa-apa. Ruangan itu gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh cahaya kota dari luar. Mungkin hanya imajinasinya. Namun, saat matanya mulai terbiasa dengan kegelapan, ia melihatnya. Sesuatu yang ganjil di atas meja kopinya. Sebuah amplop putih yang tidak ada di sana sebelumnya. Bagaimana bisa? Semua pintu terkunci. Jendela balkonnya,
Ia yakin sudah menguncinya. Rasa dingin merayap di punggungnya. Seseorang telah berada di dalam apartemennya. Seseorang bisa masuk dan keluar sesuka hati tanpa terdeteksi. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu. Amplop itu benar-benar ada di sana. Tidak ada nama, tidak ada alamat. Ia membukanya dengan hati-hati. Isinya bukan surat, isinya adalah selembar foto. Foto dirinya yang diambil beberapa hari lalu, saat ia sedang berjalan keluar dari gedung kantornya. Foto candid yang tajam dan jelas. Seseorang telah mengawasinya, dan di atas foto itu, sebuah garis silang tebal dibuat dengan spidol merah, mencoret wajahnya dari satu sudut ke sudut lain. Pesan itu tidak memerlukan kata-kata. Kami tahu siapa kamu. Kami tahu di mana kamu. Ancaman itu kini bukan lagi cerita dari masa lalu. Ancaman itu ada di sini, di ruang tamunya. Pertahanan digital yang ia bangun dengan susah payah terasa konyol dan tidak berguna melawan intrusi fisik yang begitu mudah. Mereka bisa menyentuhnya kapan saja mereka mau. Pagi-pagi sekali, Nessa menelepon Jovan. Suaranya bergetar saat menceritakan kejadian semalam. Kali ini, tidak ada lagi perdebatan. Mereka berada di pihak yang sama, disatukan oleh musuh yang sama. Mereka bertemu lagi, kali ini di sebuah gudang tua milik salah satu perusahaan ayah mereka, tempat yang tidak terpantau dan aman. Mereka meletakkan buku harian ayah di atas meja kayu yang berdebu. Kita tidak bisa hanya membayar dan berharap dia pergi, kata Nessa. Adrenalin dari rasa takut semalam kini berubah menjadi tekad yang dingin. Dia sudah tahu tentangku. Bahkan jika kita berhasil mengembalikan asetnya, dia akan selalu melihatku sebagai aset tersembunyi. Aku tidak akan pernah aman. Jovan mengangguk, wajahnya muram. Lalu apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa melawannya. Dia punya orang, punya koneksi. Mungkin kita bisa, potong Nessa. Ia menunjuk ke arah buku harian itu. Ayah bukan orang yang pasrah. Dia seorang perencana. Buku harian ini bukan hanya berisi pengakuan, Jovan. Ini adalah sebuah manual. Kenapa dia menulis semuanya dalam sandi jika ini hanya untuk kita? Kenapa meninggalkan petunjuk-petunjuk ini? Mereka mulai memeriksa kembali buku harian itu, kali ini bukan sebagai anak-anak yang membaca kisah tragis ayah mereka, tetapi sebagai analis yang mencari data tersembunyi. Nessa fokus pada bagian sandi yang paling rumit, bagian yang berisi angka-angka dan referensi transaksi keuangan. Pembekuan aset yang kulakukan, itu memang sebuah kesalahan, kata Nessa sambil berpikir keras. Itu menghentikan rencana A, pembayaran. Tapi bagaimana jika ayah punya rencana B, untuk skenario di mana pembayaran gagal? Dengan pemahaman baru ini, mereka menemukan sesuatu yang sebelumnya terlewatkan. Tersembunyi di dalam catatan transaksi antara ayah dan Wirang, ada serangkaian nomor rekening luar negeri, jejak transfer yang aneh, dan nama-nama perusahaan cangkang. Ayah mereka, selama bertahun-tahun, tidak hanya membayar utangnya. Ia juga diam-diam melacak aktivitas ilegal Wirang. Ya Tuhan, bisik Jovan. Ayah sedang membangun sebuah kasus melawannya. Tepat, sahut Nessa, matanya berbinar. Dia mengumpulkan bukti pencucian uang, penipuan, pemerasan. Rencana B bukanlah untuk membayar Wirang dengan uang kita. Rencana B adalah untuk menghancurkannya dengan uangnya sendiri. Sabotase yang dilakukan Nessa secara tidak sengaja telah menciptakan kesempatan yang sempurna. Dengan Wirang yang menjadi tidak sabar dan mulai bertindak gegabah karena pembayarannya tertunda, mereka kini memiliki kesempatan untuk memancingnya keluar, untuk membuatnya melakukan kesalahan yang bisa direkam. Rencana ayah mereka memberinya jalan. Sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, ada satu hal lagi yang harus Nessa lakukan. Ia harus berbicara dengan ibunya. Ia menemui ibunya di rumah keluarga. Rumah besar itu kini terasa sunyi dan menakutkan. Ibunya sedang duduk di taman belakang, merawat mawar-mawar kesayangannya dengan tangan yang tampak rapuh. Aku tahu segalanya, kata Nessa pelan, berdiri di belakangnya. Ibunya tidak menoleh. Bahunya sedikit menegang.
Aku tahu kamu akan tahu, cepat atau lambat. Kenapa ibu tidak memberitahuku? Suara Nessa sedikit bergetar. Kenapa membiarkanku membenci kalian? Akhirnya, ibunya berbalik. Matanya merah dan bengkak, tetapi tatapannya tegas. Karena kebencianmu akan membuatmu menjauh, Nessa. Dan jarak adalah satu-satunya hal yang bisa membuatmu aman. Setiap kali aku bersikap dingin padamu, setiap kali aku memuji Jovan lebih, hatiku hancur. Tapi aku harus melakukannya. Itu adalah peran yang diberikan ayahmu padaku. Air mata mulai mengalir di pipi ibunya. Ayahmu memikul beban utang, Jovan memikul beban warisan, dan aku memikul beban untuk mendorong putriku sendiri menjauh. Kami semua melakukan pengorbanan kami masing-masing untuk melindungimu. Nessa maju dan memeluk ibunya erat-erat. Pelukan canggung yang sudah bertahun-tahun tidak mereka lakukan. Semua kemarahan yang pernah ia rasakan lenyap, digantikan oleh pemahaman dan kesedihan yang mendalam atas tahun-tahun yang hilang. Ayah meninggalkan rencana, Bu, kata Nessa setelah beberapa saat. Sebuah cara untuk melawan. Ibunya melepaskan pelukannya, menatap mata putrinya. Ketegasan kembali muncul di wajahnya. Apapun itu, kita akan melakukannya bersama-sama, katanya. Keluarga ini mungkin sudah retak, tapi kita belum hancur. Di taman mawar yang sunyi itu, 3 orang yang tersisa dari keluarga perkasa, seorang ibu yang tegar, seorang putra yang terbebani, dan seorang putri yang akhirnya memahami, bersatu. Mereka bukan lagi korban yang menunggu nasib. Mereka kini adalah pewaris dari perlawanan terakhir sang ayah. Aliansi yang baru terbentuk di antara Nessa, Jovan, dan ibu mereka bergerak dengan cepat dan senyap. Gudang tua itu menjadi markas rahasia mereka, sebuah pusat komando yang dipenuhi papan tulis, diagram alur, dan cahaya dari beberapa laptop. Rencana B sang ayah kini menjadi Injil mereka. Kita tidak bisa menyerangnya langsung, kata Nessa. Matanya menelusuri barisan kode di layarnya. Infrastruktur digitalnya seperti benteng. Tapi setiap benteng punya gerbang dan kita akan membuatnya membukakan gerbang itu untuk kita. Rencananya adalah sebuah pancingan yang berisiko. Nessa akan melepaskan sebagian kecil dana dari aset yang beku. Tidak banyak, hanya cukup untuk memicu alarm di pihak Wiram. Namun, dana itu tidak akan ditransfer ke rekening Jovan. Sebaliknya, Nessa akan menyalurkannya melalui salah satu perusahaan cangkang yang telah diidentifikasi oleh ayah mereka. Sebuah perusahaan yang terdaftar di negara kecil dengan undang-undang perbankan yang longgar. Ini akan terlihat seperti upaya yang panik dan amatir, jelas Nessa. Seolah-olah pewaris yang putus asa mencoba menarik uang secara diam-diam dan membuat kesalahan. Disinilah peran Jovan masuk. Ia bertugas menjadi pewaris yang panik itu. Menggunakan telepon sekali pakai, ia menghubungi salah satu kontak level bawah Wirang yang tercatat di buku harian ayahnya. Ada masalah dengan sistemnya, kata Jovan. Suaranya dibuat terdengar serak dan cemas. Bang tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Aku sedang mencoba memperbaikinya, tapi semuanya kacau. Aku butuh lebih banyak waktu. Panggilan itu singkat dan bertujuan untuk menanamkan narasi, Jovan tidak kompeten dan putus asa. Beberapa jam kemudian, umpan digital Nessa dilepaskan. Sejumlah dana mengalir ke rekening perusahaan cangkang, sebuah riak kecil di lautan aset yang beku. Sekarang, mereka hanya perlu menunggu ikan besar itu menggigit. 2 hari berlalu dalam ketegangan. Lalu, pada malam kedua, Nessa melihatnya. Sebuah penanda merah berkedip di monitornya. Umpannya telah digigit. Seseorang sedang mencoba meretas server perusahaan cangkang itu, menyelidiki asal-usul dana yang baru masuk. Peretas itu sangat ahli. Jejaknya terenkripsi berlapis-lapis, dipantulkan melalui berbagai server proxy di seluruh dunia. Tapi Nessa sudah siap. Ia tidak mencoba memblokir serangan itu. Sebaliknya, ia menyambutnya. Masuklah, bisiknya pada layar. Saat peretas itu menembus lapisan pertahanan pertama, Nessa menempelkan pelacak digitalnya sendiri pada sinyal mereka. Ini adalah permainan kucing dan tikus tingkat tinggi.
Si peretas mengira mereka sedang menyusup, padahal mereka sedang ditarik ke dalam labirin yang Nessa kendalikan. Selama beberapa jam berikutnya, Nessa menari bersama bayangan ini di dunia maya. Ia membiarkan mereka mengambil data yang tidak penting, sambil diam-diam memetakan rute kembali ke sumbernya. Perlahan tapi pasti, peta jaringan digital Wirang mulai terbentuk di layar Nessa. Server utama, jalur komunikasi rahasia, pusat data tersembunyi. Ia melihat kerangka dari sebuah kerajaan kriminal yang dibangun di atas kode dan kerahasiaan. Sementara itu, Jovan menerima panggilan balasan. Suara di seberang terdengar dingin dan tanpa emosi. Tuan Wirang ingin bertemu denganmu. Beliau ingin membantumu menyelesaikan masalah teknis ini secara pribadi. Jantung Jovan berdebar kencang. Ikan besar itu tidak hanya menggigit umpan, tapi ia ingin melompat langsung ke dalam perahu. Lokasi pertemuan yang ditentukan adalah stasiun Gambir saat jam sibuk sore hari. Tempat yang sempurna untuk menghilang di tengah keramaian. Jovan mengenakan jaket sederhana, mencoba terlihat seperti penumpang biasa. Namun di balik jaketnya, tersembunyi sebuah kamera kancing dan mikrofon mini yang terhubung langsung ke laptop Nessa. Nessa berada di sebuah mobil van sewaan yang diparkir beberapa blok dari stasiun, dikelilingi oleh monitor yang menampilkan rekaman langsung dari Jovan dan peta digital yang melacak pergerakan target. Ibu mereka duduk di salah satu kafe di dalam stasiun, berpura-pura membaca koran. Matanya awas mengamati kerumunan, bertindak sebagai pengintai. Mereka adalah satu unit, setiap orang memainkan perannya dengan presisi. Dia datang, arah jam 3. Suara ibu mereka terdengar pelan melalui earpiece Jovan. Jovan menoleh dan melihatnya. Pria dari foto itu berjalan ke arahnya, tidak dikawal, menyatu dengan kerumunan. Ia mengenakan kemeja batik sederhana, tampak seperti seorang pegawai pemerintah biasa. Namun, saat ia mendekat, Jovan bisa merasakan aura dingin yang menguar darinya. Matanya, persis seperti di foto, tidak memiliki kehangatan sama sekali. Jovan, sapa Wirang. Suaranya tenang namun menusuk. Ayahmu adalah orang yang teliti. Aku tidak menyangka putranya akan begitu ceroboh. Mereka berdiri di dekat peron. Suara pengumuman kereta menjadi latar percakapan mereka. Wirang tidak meninggikan suaranya. Ia tidak perlu. Aku tidak tahu apa yang terjadi, kata Jovan memainkan perannya. Sistemnya macet. Sistem tidak macet begitu saja, balas Wirang. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Sistem dibuat macet dan sekarang adikmu yang tidak seharusnya ada dalam catatan, tiba-tiba menjadi sangat menarik. Kamu telah melanggar perjanjian dan itu membuatku tidak senang. Jovan merasakan dingin di punggungnya. Wirang tahu segalanya. Aku memberimu waktu 24 jam, lanjut Wirang. Tatapannya mengeras. Lepaskan semua dana. Jika tidak, aku tidak akan hanya mengambil uangku. Aku akan mengambil kembali reputasi keluargamu, masa depanmu, dan keamanan adikmu yang berharga itu, keping demi keping. Aku akan membuat nama perkasa menjadi sinonim dari kehancuran. Ancaman itu begitu personal dan disampaikan dengan begitu tenang, hingga membuatnya lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Setelah menyampaikan pesannya, Wirang berbalik dan menghilang kembali ke dalam kerumunan. Di dalam van, Nessa menyimpan rekaman itu. Kita dapatkan dia, bisiknya. Sekarang giliran kita. Saat Wirang berjalan meninggalkan stasiun, yakin bahwa kemenangannya sudah di depan mata, Nessa melancarkan serangan baliknya. Itu adalah sebuah badai digital yang terkoordinasi dengan sempurna. Pertama, ia membuka sebuah kanal aman ke seorang jurnalis investigatif terkemuka. Nama yang ia temukan di catatan ayahnya sebagai satu-satunya orang yang bisa dipercaya. Dalam satu paket data terenkripsi, ia mengirimkan segalanya. Salinan digital buku harian ayahnya, bukti-bukti pencucian uang yang telah dikumpulkan, dan yang paling penting rekaman audio dan video percakapan antara Jovan dan Wirang beberapa menit yang lalu. Pengiriman itu anonim, jejaknya menghilang seketika setelah terkirim. Kedua, secara serentak, ia
mengeksekusi perintah terakhirnya. Menggunakan peta jaringan yang telah ia susun, ia melancarkan serangan Distributed Denial of Service, DOS, yang masif dan terarah ke setiap simpul infrastruktur digital Wirang. Tujuannya bukan untuk mencuri, melainkan untuk membutakan. Server komunikasi Wirang tumbang. Aksesnya ke rekening-rekening luar negerinya terputus. Sistem pengawasannya menjadi gelap. Dalam hitungan detik, Nessa telah mengurung Wirang di dalam penjara digitalnya sendiri. Ia memutus kepala ular itu dari tubuhnya, membuatnya tidak berdaya tepat pada saat ia paling membutuhkannya. 24 jam kemudian, ultimatum Wirang berlalu tanpa hasil. Sebaliknya, dunianya yang runtuh. Kisah dari sang jurnalis meledak di media nasional. Kerajaan bayangan Wirang, jejak pencucian uang dan pemerasan terungkap. Bukti digital yang tak terbantahkan, termasuk suara Wirang sendiri yang sedang mengancam Jovan, membuat pihak berwenang tidak punya pilihan selain bertindak cepat. Dari sebuah layar televisi di apartemen Nessa, mereka bertiga menyaksikan berita penangkapan Wirang. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak bingung dan marah saat digiring oleh polisi. Kekuasaan yang ia bangun selama puluhan tahun dalam bayang-bayang, hancur dalam hitungan hari oleh rencana seorang ayah dan eksekusi anak-anaknya. Aset keluarga yang beku akhirnya dicairkan oleh pihak berwenang. Setelah proses hukum yang panjang, uang itu dikembalikan kepada mereka. Namun, uang itu kini terasa berbeda, terasa seperti relik dari masa lalu yang kelam. Mereka tidak kembali ke rumah di Jalan Cendana. Jovan menjual rumah itu beserta vilanya. Mereka menggunakan sebagian uang untuk melunasi semua utang bisnis yang sah, membersihkan nama baik ayah mereka. Sisa dari kekayaan yang sangat besar itu, mereka sumbangkan ke sebuah yayasan yang membantu korban-korban kejahatan kerah putih. Beberapa bulan kemudian, Nessa, Jovan, dan ibu mereka duduk di teras sebuah rumah yang jauh lebih kecil dan sederhana, menyesap teh hangat di sore hari. Udara terasa ringan. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ketakutan. Ayah akan bangga pada kalian berdua, kata ibu mereka, suaranya tulus. Jovan tersenyum, senyum pertama yang benar-benar tulus yang Nessa lihat dalam waktu yang sangat lama. Kita melakukannya bersama-sama. Nessa memandang kakaknya dan ibunya. Kemarahan dan rasa sakit yang dulu pernah membakarnya telah hilang, digantikan oleh kehangatan yang baru ia temukan. Ia kehilangan warisan berupa uang dan properti, tetapi ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Inilah warisanku, pikirnya dalam hati, merasakan kedamaian yang mendalam. Inilah tanggung jawabku.